Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dampak COVID-19 bagi perekonomian. Qatar adalah sebuah negara emirat di Timur Tengah yang terletak di semenanjung Jazirah Arab. Dataran Qatar hanya sebesar 160 km dan lebih kecil dari negara bagian di Amerika Serikat. Dataran Qatar terdiri dari gurun pasir dan tempat tertinggi adalah di Jabal Dukhan. Area ini mengandung sejumlah gas alam yang sangat besar. Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi tertinggi yang ditopang dengan cadangan alam dan minyaknya yang terbesar ketiga sedunia. Negara ini masuk ke dalam negara berpendapatan tertinggi. Qatar digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia dan paling baik di antara negara Arab lain. Kasus COVID-19 di Qatar, menurut Kementerian Kesehatan Qatar melaporkan bahwa pertama kali infeksi virus corona terjadi pada warga berusia 36 tahun yang baru saja kembali dari Iran. Laporan tersebut menjadikan Arab Saudi menjadi salah satu negara teluk yang tidak mengisyaratkan adanya kasus virus corona. Negara yang paling terkena dampak wabah virus corona ini adalah kawasan Teluk, yaitu Iran dengan 43 kematian dan hampir 600 terinfeksi. Iran merupakan negara di Timur Tengah yang paling berdampak wabah dengan 9.000 kasus, menurut data real-time Johns Hopkins University. 11 Maret 2020, Kementerian Kesehatan Qatar melaporkan lonjakan kasus 1000% atau 238 kasus baru virus corona, hingga total kasus yang ada sebanyak 262 kasus yang tercatat di Qatar. Pada tanggal 16 Mei 2020, Kementerian Kesehatan Umum mengumumkan 1.547 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi dan 242 orang baru pulih dari penyakit dalam jangka waktu 24 jam. Jumlah total kasus yang dipulihkan di negara Qatar sebanyak 3.788 kasus. Kementerian Kesehatan Qatar menekankan bahwa wabah coronavirus berada pada tahap puncak di negara Qatar. Ini merupakan grafik dari data kasus COVID-19 per hari. Kasus COVID-19 di Qatar sudah mulai muncul sejak pertama kali virus ini menyebar di Qatar pada tanggal 27 Februari 2020 dan semakin meningkat pada 10 Maret 2020. Di sini bisa kita lihat pertama kali kasus ini muncul di Qatar pada tanggal 27 Februari. Hanya satu orang yang terinfeksi kasus ini. Selanjutnya virus ini mulai menyebar dan mencapai puncak pada tanggal 10 Maret sebesar 238 kasus dan menurun pada tanggal 12 Maret. Hampir tidak ada yang terkena virus baru. Selanjutnya virus ini mulai menyebar dalam hitungan hari bahkan menit. Hingga pada tanggal 16 Mei 2020, jumlah kasus COVID-19 ini di Qatar berjumlah 1.547 kasus. Awalnya, angka kematian belum terlihat pada awal Februari hingga pertengahan Maret. Akan tetapi, angka ini terus muncul pada akhir Maret hingga sekarang, 16 Mei 2020. Mencapai 15 kasus kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 di Qatar. Ini merupakan data konfirmasi pasien dalam pengawasan yang dimulai pada tanggal 27 Februari 2020. Hanya ada satu pasien dan mulai meningkat pada tanggal 1 Maret 2020 sebanyak 5 pasien dan terus meningkat hingga 16 Mei 2020 sebanyak 2.500 pasien. Dampak COVID-19 di Qatar. Yang pertama itu bagi transportasi.
Terjadi pembatasan perjalanan. Pembatasan jam terbang mengakibatkan pengurangan signifikan dalam jumlah penumpang yang mengakibatkan pesawat terbang kosong antara bandara dan bahkan terjadi pembatalan penerbangan. Awal Maret 2020, terlihat 10% dari semua penerbangan dibatalkan dibandingkan dengan 2019. Akibat pandemi berlanjut, 40 hingga 60% lebih sedikit jumlah pergerakan penerbangan tercatat pada akhir Maret dengan penerbangan internasional yang paling berpengaruh. Pada bulan April, lebih dari 80% pergerakan penerbangan dibatasi di semua geografi, termasuk Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Dampak COVID-19 bagi sumber daya manusia adalah pemutusan hubungan kerja. Qatar Airways memberhentikan sekitar 200 karyawan yang semuanya merupakan warga negara Filipina yang berbasis di Qatar. Kebijakan ini diambil ketika wabah virus corona yang mengakibatkan maskapai penerbangan Timur Tengah itu harus memotong jumlah penerbangan. Awal Maret 2020, terlihat 10% dari semua penerbangan dibatalkan. Dampak COVID-19 bagi perekonomian Qatar. Pertumbuhan di negara berkembang Asia Timur dan Pasifik untuk tahun 2020 diproyeksi akan melambat menjadi 2,1% untuk skenario baseline dan negatif 0,5% dalam skenario lebih rendah dari perkiraan 5,8% pada 2019. Guncangan COVID-19 juga akan berdampak serius pada pengentasan kemiskinan di seluruh kawasan, termasuk Qatar. Jika situasi ekonomi memburuk dan skenario lebih rendah yang terjadi, maka jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 11 juta orang. Proyeksi sebelumnya memperkirakan bahwa hampir 35 juta orang akan keluar dari kemiskinan di Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2020. Terima kasih atas kesempatannya. Itu adalah beberapa dampak COVID-19 bagi perekonomian Qatar dan juga beberapa laporan kasus COVID-19 yang terjadi di Qatar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.